Shalom, salam jumpa Bapak Ibu Saudara, para pemirsa Tabur Injil dimanapun berada. Sukacita dalam Tuhan kita bisa berjumpa melalui tayangan pemberitaan firman Tuhan di kesempatan ini melalui Tabur Injil. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca, akan saya baca dan menjadi perenungan kita, terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 6, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Mari kita berdoa sebelum membaca bagian firman Tuhan. Bapa di sorga, kami berterima kasih hari ini kami masih diberi waktu, kesempatan, nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, untuk melakukan semua aktivitas kami. Di saat ini kami ada dalam persekutuan dengan Tuhan, kami hendak baca firman. Kami sadar keterbatasan kami sebagai orang dosa, kami minta ampun ketika hidup kami dalam banyak hal tidak setia kepada Tuhan. Sucikan kami, mampukan kami, dan layakkan kami untuk firman-Mu. Kami minta kuasa Roh Kudus menerangi seluruh kehidupan kami, pemahaman, pengertian kami, ketika kami hendak baca dan merenungkan, supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan tidak hanya kami menjadi pembicara, pendengar, tapi pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus firman hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, bagian firman Tuhan yang akan saya baca, Daniel pasal 6 pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Perikop pembacaan firman Tuhan, Gua Singa. Saya baca ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Bapak Ibu Saudara, para pemirsa yang dikasihi Tuhan, dari 2 ayat firman Tuhan ini diberi tema yang mengantar kita dalam perenungan ini, yaitu doa sumber hikmat dan kekuatan. Sekali lagi, doa sumber hikmat dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang suka jadi orang lemah. Tentu kita semua rindu jadi orang yang kuat. Bahkan banyak orang berusaha untuk memperoleh kekuatan, memiliki kekuatan, karena dengan kekuatan itu dia bisa melakukan apa yang dia idamkan. Jadi tidak salahnya kita berusaha untuk mendapatkan kekuatan, apalagi kekuatan dalam Tuhan. Paulus ingatkan jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan satu pilar penting dari kekuatan itu, kekuatan dalam Tuhan, adalah rajin berdoa, disiplin berdoa. Berdoa setiap waktu. Karena doa itu sumber hikmat dan kekuatan. Dalam bacaan ini dikatakan Daniel punya kebiasaan dan disiplin untuk berdoa. Itu bisa kita lihat pada ayat 11 yang kita baca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Daniel walaupun sibuk, dia punya banyak pekerjaan. Bahkan bukan cuma bekerja saja, tapi dia juga menghadapi banyak teman sekerja yang iri hati, yang dendam, yang benci dia. Melihat kesuksesan. Di tengah semua itu, Daniel tidak lewatkan doa. Dia setia berdoa. Dia berlutut. Satu hari dia berdoa 3 kali kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan.
memuliakan Tuhan. Walaupun ada kegiatan, dia sibuk bagaimanapun dia tetap berdoa dengan disiplin. Tidak heran kalau Alkitab mencatat, kita baca di pasal 1, Daniel pasal 1 ayat 20 itu, bahwa kecerdasan Daniel itu 10 kali lipat dibanding dengan semua orang berilmu intelektual yang ada di kerajaan Babel. Nah, sehingga kita lihat dalam Alkitab dikatakan 4 kali raja berganti, Nebukadnezar, Belshazzar, Kores, Darius dan sebagainya. Dia tidak pernah beralih, dia tetap diberi posisi sebagai pejabat. Karena dia disiplin, karena dia tertib, karena dia selalu hidup dengan Tuhan. Namun apa yang terjadi dalam kesuksesan itu, banyak orang tidak senang dengan dia. Orang sering tidak senang kalau seseorang itu berhasil, dia sudah sukses, bekerja keras, dia jujur, tapi banyak orang tidak menyukai. Dan itu apa yang kita lihat, pengalaman kita, pandangan kita setiap waktu dalam hidup kita. Banyak orang sukses, malah orang tidak suka. Orang seakan-akan merasa tersaingi. Nah, kenapa? Karena dia itu pribadi yang jujur. Dia setia, dia integritas. Artinya bicara dan perbuatan itu nyambung. Nah, karena dia dengan kesuksesan itu, maka rekan-rekannya itu tidak senang dengan dia. Mereka mengusulkan kepada raja agar ada larangan kepada setiap orang yang memohon kepada dewa dan juga kepada manusia. Selama 30 hari, selama 1 bulan. Tidak ada yang dilarang untuk bermohon, untuk menyembah Allah atau ilahnya. Itu kita baca ayat 7 sampai ayat 10 dari pembacaan atau Daniel pasal 6. Dan ternyata Daniel tidak terganggu dengan larangan itu. Dia tetap berdoa dan ditemukan ketika mereka datang di rumahnya. Dan ini merupakan satu peluang yang baik bagi mereka untuk menghadapkan Daniel kepada Raja Darius dan kepada hukuman, karena seakan-akan dia sudah melanggar larangan yang disampaikan oleh tita raja. Semuanya ini berujung pada Daniel diseret masuk dalam gua singa. Tapi kondisi itu tidak meruntuhkan iman percayanya kepada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang betul kita catat. Dan akhir dari kisah ini, kita tahu bahwa dengan kesetiaan Daniel itu dia diselamatkan. Justru orang-orang yang membenci dia, yang iri dengan dia dan membuat hal-hal yang mengakibatkan dia juga masuk dalam gua singa itu, mereka sebaliknya mendapat hukuman dari sang raja. Karena Raja Darius ini dalam ayat-ayat pembacaan firman Tuhan, kalau kita teruskan itu, dia begitu mengakui bahwa Daniel adalah orang yang betul-betul punya Allah yang hidup. Dan dia ketika hukuman itu jatuh, dia memang merasa kesal juga. Tapi dia percaya bahwa pasti Daniel akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih para pemirsa, apa makna pemberitaan firman ini atau bagian kisah ini bagi kita? Yang pertama, berimankan Tuhan itu bukan tanpa tantangan, bukan tanpa kebencian dan iri hati. Banyak orang yang setia dengan Tuhan itu justru menjadi kebencian. Daniel ini orang baik, dia menyelamatkan seluruh cendekiawan dari kerajaan ketika dia bisa menafsirkan mimpi dari Nebukadnezar. Ternyata orang-orang tidak senang dan dia diperhadapkan dengan persoalan sampai kepada ancaman. Nah, dan memang orang ikut Tuhan itu pasti akan diperhadapkan dengan banyak tantangan. Yesus katakan dalam Lukas pasal 9 ayat 23, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Jadi tantangan banyak dari luar, dari dalam, terutama dalam diri kita sendiri. Bahkan dikatakan juga dalam Matius 10 ayat 16 bahwa orang yang ikut Tuhan itu seperti, Yesus katakan mereka seperti domba di tengah serigala. Jadi tantangan bukan sedikit. Dan untuk itu ya harus fokus. Lukas pasal 9 ayat 62, setiap orang yang membajak jangan menoleh ke belakang, karena pekerjaan itu dibutuhkan fokus. Jadi bagi kita orang Kristen banyak tantangan yang kita hadapi sampai hari ini. Tapi jangan kita lupa Tuhan sanggup untuk
melepaskan kita dari apapun. Bahkan yang paling tidak mungkin menurut logika manusia, Allah dahsyat dan dapat memberi kita kenyamanan. Ini Daniel di dalam gua singa dia bisa bebas karena doa, karena dia selalu dekat Tuhan. Dan ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka ada keajaiban, ada hal-hal dahsyat, ajaib yang kita alami. Jadi selalu berimankan Tuhan, walaupun tantangan kebencian dan iri hati terus menghadang. Yang kedua, disiplin berdoa. Itu membawa keselamatan yang luar biasa bagi diri Daniel. Daniel tidak gentar, dia tidak berusaha melarikan diri, dia tidak berdoa secara sembunyi-sembunyi karena ada tantangan, ancaman. Dia tetap berdoa karena dia percaya bahwa apa yang hubungan dia dengan Tuhan itu menjadi dasar. Yakobus 5 ayat 16b katakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Jadi karena Daniel ini orang benar, dan orang benar itu tetap menjadi biji mata Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi kesalahan, dosa, kejahatan kita sering membuat kita seakan-akan Tuhan tidak mendengar kita. Makanya berdoa setiap waktu. Bukan doa rutinitas, tapi doa yang betul-betul dengan penyerahan, permohonan, dan persekutuan dengan Tuhan. Berdoa itu gaya hidup Yesus. Dia mulai pekerjaannya dengan berdoa dan diakhiri di kayu salib dengan berdoa. Jadi kehidupan Kristiani kita harus berawal dan berakhir dengan doa. Bagian yang ketiga yang terakhir, iri hati, fitnah bermuara pada pembalasan yang lebih kejam. Jangan kita iri hati, kita benci orang, kita dendam dengan orang karena kesuksesan, karena itu pembalasannya kejam. Kita dari cerita ini kita bisa tangkap itu. Daniel tidak punya kesalahan, tapi karena banyak orang iri hati, mereka merasa terganggu. Dan apa yang terjadi? Mereka juga menikmati. Dia sebagai pejabat tinggi yang membawahi wakil-wakil raja, 120 orang wakil raja Darius. Dan apa yang terjadi? Justru mereka akhirnya kembali menerima pembalasan. Pembalasan lebih kejam dari Daniel, maaf. Nah, kita baca dalam ayat 25 dikatakan, Raja memberi perintah lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Jadi pelajaran bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, mari kita hidup dalam kasih. Dan kalau kita ada rasa dendam dalam diri kita, ada rasa iri hati kepada sesama kita, kepada orang yang lebih berhasil dan sukses, jauhkan dari itu. Ada pepatah Korea bilang begini, dendam itu diukur di atas air gelombang, dan utang budi itu diukur di atas batu. Artinya yang bisa dilupakan cepat lupakan. Kalau dendam diukir di atas gelombang itu artinya di atas air, berarti dengan sendirinya terhapus. Tapi yang baik yang mau diingat harus selalu diingat. Oleh karena itu mari kita terus sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, para pemirsa, Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil, mari kita teladani hidup Daniel, pemuda Ibrani yang setia bergaul dengan Tuhan. Karena pergaulan kita yang setia dengan Tuhan itu, kita senantiasa akan diberkati. Kita menerima hikmat dan kita juga mendapatkan kekuatan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa doa itu merupakan sesuatu yang penting, di mana kami boleh dengan setia, kami berdoa dengan penuh keyakinan, doa dengan benar di hadapan Tuhan, kami memperoleh hikmat, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hari-hari hidup. Tolong kami supaya jangan kami sia-siakan sedetik pun, sejam, sehari dalam hidup kami untuk tidak berdoa. Belajar dari Daniel yang berdoa 3 kali dalam sehari, kami pun bisa melakukan itu. Doa bukan sesuatu yang rutinitas,
tapi betul-betul kami pasrah, kami dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Roh Kudus menuntun supaya doa kami itu benar-benar doa yang dapat membawa segala pergumulan kehidupan kami, tapi Tuhan berkenan atas doa kami. Biar kehendak Tuhan senantiasa jadi dalam semua yang kami minta. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya firman-Mu yang penuh dengan keterbatasan, ketidaksempurnaan dalam pemberitaan hamba-Mu, Tuhan sempurnakan dan berkati. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu, para pemirsa, dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa memberkati dalam usaha pekerjaan di hari ini, di dalam mereka menjalani. Tuhan menyertai mereka semua. Hamba juga berdoa menyerahkan BPK Klasis GKI Yapen Selatan dengan program Tabura Injil yang sudah berjalan sekian lama. Tuhan jadikan media ini sebagai media pemberitaan Injil, dan biarlah banyak orang datang mengenal Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang setia bekerja, yang melayani, Tuhan memberkati. Baik melalui media ini, tapi juga dalam pelayanan tugas setiap hari. Pendeta, guru jemaat, guru Injil, penetua dan syammas. Berdoa khusus bagi Badan Pekerja Klasis GKI Yapen Selatan yang baru dilantik, Ibu Ketua dan seluruh jajaran. Tuhan beri kekuatan, hikmat, beri keberanian, beri kami tampil seperti Daniel, tetap setia dalam pemberitaan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami undur dari hadirat-Mu yang Maha Kudus. Memohon kiranya damai sejahtera Allah Bapa terus ada dalam kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan kami jalani ke depan. Kami berdoa bagi teman-teman pelayan, tapi juga mereka yang menyelenggarakan Tabura Injil ini, Tuhan memberkati. Ini doa kami Bapa, ampunkan dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikian Tabura Injil yang mengetengahkan pemberitaan firman hari ini. Mari ikuti terus, Tuhan memberkati kita dalam hari-hari yang kita jalani. Sekian.